Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kuliah kita, masih tetap tentang hidrostatika ya, tapi sekarang adalah pengaplikasiannya pada bidang konstruksi ya, teknik sipil gitu ya. Kalau sebelumnya kan di bendung gitu ya, sekarang kita ke bangunan. Kita masuk ke contoh yang pertama adalah ada sebuah plat ya, di mana plat tersebut berbentuk lingkaran ya, dengan diameternya adalah 2,5 meter. Berarti ini plat. Ini kan tampak samping ya, bukan tampak atas. Plat ini bentuknya adalah lingkaran. Kalau tampak samping, kalau tampak samping ya bentuknya pasti lurus aja ya. Kalau kita tampak atas baru kelihatan bentuknya lingkaran dengan diameter. Berarti diameternya di tengah-tengah ini adalah 2,5 meter, di mana plat ini terendam di dalam air gitu ya. Plat ini diposisikan dalam kondisi miring dengan sudutnya alfa. Nah, sudut alfa ini nanti akan kita cari, karena kan di sini data-data kedalaman dan diameter diketahui ya. Maka nanti kita bisa nyari kemiringannya seperti itu. Nah, di sini diketahui kedalaman titik teratas adalah 1 meter. Ini titik teratas. Berarti teratas itu yang dekat dengan permukaan air, dan titik terendahnya adalah 2 meter. Ya, plat ini. Dimana keduanya berada di bawah muka air. Pertanyaannya adalah yang pertama, hitunglah gaya hidrostatis pada plat. Ini plat, gaya ya, dan letak pusat tekanannya di mana. Kemudian, bentar ya. Oke, maaf ya, kita lanjutkan kembali. Nanti platnya. Kemudian soal yang kedua adalah dengan soal yang sama kondisinya, posisinya, tetapi bedanya adalah plat ini bentuknya persegi atau segi 4, di mana lebarnya adalah 2 meter, berarti lebar itu yang ke samping gitu ya. Kalau di sini nggak kelihatan ya, tapi panjangnya sama seperti diameter plat yang lingkaran tadi, yaitu 2,5 meter dengan sisi lebar sejajar muka air tadi ya saya sampaikan. Oke, ini adalah sketsa gambarnya, ini platnya tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencari apa saja tadi yang ditanyakan. Yang pertama adalah kita akan menjawab untuk plat yang bentuknya lingkaran. Untuk plat lingkaran, pertama kita mencari sudutnya, ya kan? Sudut kemiringannya ini. Nah, ini. Nah, untuk mencari sudut kemiringan ini, kita bisa menggunakan rumus trigonometri. Harus hafal ya trigonometri itu ya. Kalau misalkan sin itu berarti rumusnya adalah hadapan dibagi samping. Sudutnya kan di sini, berarti hadapannya adalah yang ini, ya kan? Sampingnya berarti yang miring ini, karena siku-sikunya kan di sini. Segitiga ini kan segitiga ya. Cuma nanti kita pakai alat bantu. Berarti yang ini segitiganya, maaf. Oke, berarti hadapannya adalah H2 min H1. Berarti yang ini. H2 min H1. Berarti yang di sini ya. Nah, saya bantu. Segitiganya berarti gini. Kita balik ya. Nah, ini segitiganya. Nah, segitiganya ini ya maksudnya ya. Dapat. Nah, yang mana sih yang kita cari? Ini. Berarti karena alfa di sini itu sama dengan alfa yang di sini ya. Karena ini kita sebut sebagai segitiga sebanding, ya kan? Karena sudutnya sama. Oke. Hadapannya berarti yang ini. Nah, ini tuh diperoleh dari mana? Diperoleh dari selisih antara titik teratas dan titik terbawah. Maka di sini H2 min H1, oke? Kemudian per D, tadi kan dikatakan bahwasannya sin itu adalah hadapan per samping, oke? Nah, rumusnya ini
sin alfa sama dengan 0,4, maka kita cari arkes ya. Kalau pakai kalkulator, pakai arkes ya. Pada sudut berapakah nilai sinnya itu 0,4. Oh, setelah dicari, diperoleh bahwa saya sudut kemiringannya adalah 23,58 derajat gitu ya. Kemudian kita akan mencari pusat berat platnya. Pada kedalaman berat berapakah? Maka H0 yang mana? H0 ini adalah ini. H0 itu berarti adalah 1 ditambah 0,5. Dapat 0,5 dari mana? 0,5 karena posisinya di tengah-tengah, berarti setengah dari tadi ini, selisih ini kan 1 ya. Setengah dari 1 adalah 0,5, berarti pusat berat pelat adalah pada kedalaman H0 nya adalah 1,5 meter. Maka kita bisa mencari tekanannya di pusat berat tadi. Tekanan rumusnya adalah berat volume kali H. Berat volume adalah massa jenis kali gravitasi. Maka kita bisa tulis dengan berat volume kali H atau rho G, karena rho G itu adalah berat volume ya. Rho GH. Rho itu air selalu 1000 Newton. Maaf ya, kilogram ya. Kalau massa air kilogram per meter kubik. Kemudian dikalikan 9,81, ini kan jadinya berat volume ya, gravitasi. Kemudian dikali H0-nya, pusat beratnya, maka ketemu 14,715. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian kita cari A. A itu A-nya siapa? Luas permukaan dari plat tadi kan bentuknya lingkaran. Rumus lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat ya. Dihitung kemudian diperoleh nilainya adalah 4,909 meter persegi. Satuannya ya. Kalau semua meter jadikan meter, kalau semuanya senti jadikan senti. Nah, kemudian kita mencari gaya. Gaya itu adalah tekanan dikalikan dengan luas ya. P0-nya ini, luasnya ini diperoleh 72.000. Jadi kalau titik itu ribuan ya, 72.236 Newton atau 72,236 kilonewton. Inersianya, nah inersia itu dapat dari mana? Dapat kita di materi sebelumnya yang ini. Yang mana ya? Oh, kehapus ya. Nah, yang ini bisa dilihat di presentasi sebelumnya ya. Nah, di sini kalau untuk lingkaran, maka momen inersia adalah 1/64 pi d pangkat 4 di file pekan lalu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita hitung momen inersia adalah momen gaya dikalikan dengan jarak dikuadratkan. Putar lah ya, ini ya, tenang putar. Kita masukkan pi-nya, boleh pakai 3,14, boleh pakai 22/7 ya. Karena kan sama. Karena kalau pakai 22/7 itu kalau kita kalikan dengan bilangan-bilangan yang memang kelipatan 7. Setelah dihitung, hasilnya diperoleh 1,9175 meter pangkat 4. Maka Y0 adalah H0 per sin alfa. Ini berarti kita menggunakan rumus trigonometri lagi ya. Kalau kita menggunakan segitiga yang H0, ini H0. Nah, ini H0. Maka kita bisa mencari nilai Y0-nya. Y0 kan segini soalnya. Segini, biar kebayang ya. Nah, berarti segitiga yang gini. Nah,
Nah, ini kan H0, ini Y0. Ini hadap, alfanya di sini ya. Ini hadapan, ini samping. Kalau hadapan samping berarti rumus apa? Sin ya. Seperti itu. Nanti kita ada tatap muka, kita pakai Kimit. Saya akan coba cek kemampuan Anda dalam menghitung menggunakan rumus trigonometri, oke? Nah, seperti itu ya. Maka diperoleh nilai Y0-nya adalah 3,75, maka YP itu adalah, kalau tadi Y0 itu adalah bukan pusat tekanan ya, kalau Y0 itu gaya ya, tadi tengah-tengah dari plat. Kalau pusat tekanannya di mana? Maka YP sama dengan Y0 ditambah I0 per AY0. Ini ada di materi sebelumnya juga, bisa dilihat ya. Maka dihitung 3,75 ditambah 1,92 per 4,91 dikali 3,75, maka diperoleh 3,854 meter. Sehingga kedalaman pusat tekanan adalah HP sama dengan, ini juga sama, pakai rumus trigonometri. Nah, kalau tadi ini yang diketahui H0-nya, cari YP. Kalau yang sekarang yang diketahui adalah, apanya? Yang diketahui adalah Y0-nya, YP-nya maaf. Kita disuruh mencari HP-nya. Gitu. Makanya rumusnya berbeda ya. Tadi kan dibagi, kalau sekarang maaf. Tetap yang di sini ya. Nah, HP sama dengan YP kali sin alfa, 1,542 meter. Kalau platnya bentuk persegi 4, bagaimana? Prinsipnya sama, cuma nanti bedanya adalah saat kita menghitung A. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk persegi seperti itu, prosesnya sama, cuma bedanya adalah di I0-nya juga ya, mencari inersianya. Nah, kalau persegi berarti yang ini, inersianya berarti adalah 1/12 pH pangkat 3, seperti itu ya. Nah, di sini makanya I0-nya adalah 1/12 pH pangkat 3, maka Y0-nya berapa? Y0-nya adalah 3,75. Dapat dari mana Y0? Nah, di rumus yang ini ya. H0 dibagi sin alfa. Sama. Kemudian YP-nya maka 3,75 Y0 ditambah I0 per 5 kali 3,75. Dapat dari mana? Rumusnya sama seperti ini. A kali Y0. A-nya. Nah. Maka diperoleh kedalaman pusat tekanannya adalah HP sama dengan YP kali sin alfa. 1,556 meter. Seperti itu. Itu yang pertama, oke? Kemudian kita ke soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah pintu air. Nah, pintu air ini bisa dipakai untuk misalkan pada bendung, pada irigasi. Jadi ya, tujuannya adalah untuk mengatur debit air yang akan disalurkan, misalkan kalau irigasi ke petak, ke saluran selanjutnya, misalkan ke saluran sekunder atau ke petak-petak sawah. Di sini pintu airnya bentuknya segi 4, berarti yang ini ya, ini pintu air segi 4, di mana lebarnya 1 meter. Kalau kita ini ya, ilustrasikan, tingginya 2 meter, punya sendi S. Sendi S-nya di sini. Ini pintu airnya nih. Sendi S pada tengah tingginya, ada sendi S-nya. Gitu ya. Pusat berat pintu berada pada 10 meter di bawah muka air. Nah, pusat berat pintunya berarti 10 meter di bawah muka air. Berarti di sini ini pusat berat dari pintu.
Pusat berat pintu itu tujuannya apa? Adalah untuk mengetahui di manakah gaya itu bekerja. Sebentar ya. Oke. Lanjutin lagi. Pusat berat pintu tujuannya lah untuk kita tahu di manakah gaya itu bekerja ya, pusat berat itu. Kemudian hitunglah gaya tekanan dan pusat gaya, ada kata gaya ya, gaya tekanan dan pusat gaya yang bekerja pada pintu. Hitung pula gaya P yang diperlukan untuk menahan pintu air supaya tidak membuka. Berarti ini adalah gaya tekanannya ya, yang bekerja. Ini adalah gaya P yang menahan supaya pintu ini tidak terbuka. Berarti terbukanya kapan? Terbukanya ya saat dibuka gitu ya. Jadi nggak bisa terbuka kapan saja gitu ya. Karena kan ini fungsinya untuk mengatur gitu ya. Intinya kekuatannya berapa. Oke, kita akan menghitungnya ya. Kita akan cari caranya. Kita gunakan sistem MKS. Pertama kita cari gaya tekanannya dulu ya. Di mana gaya tekanan itu, sebentar. Ya, nanti mudah. Di mana gaya tekanan itu atau Y0 itu adalah sama dengan H0, yaitu 10 meter ya. Maka luas bidang pintunya, kalau dibentuknya kan persegi rumusnya adalah alas kali tinggi atau panjang kali lebar ya. Maka 1 kali 2 meter persegi. Dan kita cari gayanya. Gaya itu adalah luas area dikalikan dengan tekanannya ya. Nah, tekanan itu rumusnya adalah berat volume kalikan kedalaman. Kalau diketahui berat volume pakai itu ya. Di sini berat volumenya kita pakai 1000 karena satuannya MKS gitu ya. Seperti yang materi-materi sebelumnya ya. Jadi jangan bingung gitu ya. Gunakanlah 1000. 1000 satuannya adalah 1000 kgf ya. kgf per meter kubik gitu. Nah, setelah dikalikan dengan H0-nya adalah meter ya. Atau kalau di sini Newton per meter kubik gitu maksudnya ya, kalau satuannya Newton. Setelah dihitung ketemu 20.000 kgf. Kalau kita jadikan ton maka dibagi 1000 jadi 20 ton seperti itu. Kita akan cari letak pusat tekanannya. Karena bentuknya persegi, maka momen inersianya adalah 1/12 BH pangkat 3. Kita hitung, satuannya sudah meter, oke. Pangkat 4 ya, hati-hati. Maka YP ada di materi sebelumnya juga, Y0, nah YP inilah. Kalau tadi S ini adalah sendinya tadi ya. Di sini letaknya yang 10 meter tadi, letaknya. Yang mana itu letak S-nya tadi ya. Maka kalau di sini kita akan mencari apa ini namanya? Letak pusat tekanannya tadi. Maka YP. Ya kan? Kalau yang 10 meter itu adalah letak ke S ya, jarak dari permukaan ke S. Oke, maka YP adalah Y0 ditambah I0 per AY0. Maka diperoleh 10,033 meter. Meskipun 0,33 meter kan sebenarnya lumayan ya. Kalau kita jadikan senti berapa? 0,03 kan 3 senti. Lumayan kan ininya. Jaraknya ya. Maka letak pusat tekanannya adalah 1/12 BH pangkat 3 tadi udah. Maka YP-nya ketemu 10,033 meter. Kemudian kita cari momen. Momen itu adalah sudah pernah ya harusnya di mekanika teknik, gaya dikalikan dengan jarak.
ya kan? Gaya apa saja yang bekerja? Ada dua gaya yang saling berlawanan. Kalau gaya F ini dia mendorong gaya luar ya, ininya membuat beban lah intinya kalau kita sebut sebagai bebannya, ya kan, gaya luar. Kalau ini adalah gaya yang menahan supaya pintu ini tidak terbuka, makanya arahnya berlawanan ya. Kalau arahnya berlawanan maka dia tandanya juga berbeda gitu ya. Bisa ini yang positif, ini negatif. Kalau di sini kita anggap ini yang positif, ini yang negatif. Ya prinsipnya sama ya, boleh ditukar juga. Nah, di sini intinya gaya F ini harus sama dengan gaya P. Tujuannya apa? Supaya pintu ini diam, tidak bergerak kalau tidak dibuka, tidak geser, tidak goyang. Kan bahaya ya kalau goyang. Maka F kali F jaraknya ke siapa? Jaraknya adalah ke YP dikurangi dengan H0. Berarti kita pusatnya adalah sampai ke sendi ini. Berarti sebagai titik putarnya adalah di sendi ini. Berarti F ke sendi jaraknya berapa? YP kurangi 10. Oke. Dikurangi dengan P. Kenapa dikurangi? Karena arahnya berlawanan. P ini jarak ke sendi berapa? Jaraknya adalah 1 meter. Setelah dihitung ketemu, oh ternyata nilai P pada soal ini adalah 0,6667 ton, seperti itu. Saja mungkin ya untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, di soal ketiga ini adalah ada sebuah pintu air otomatis. Berarti kalau ini otomatis gitu ya. Jadi enggak manual. Di mana pintu air ini dipasang di daerah muara. Gunanya adalah untuk mengontrol elevasi muka air di bagian hulu sungai. Hulu itu adalah dari tempat yang asal mula mengalir ya, tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pintu tersebut berbentuk lingkaran. Berarti pintu ini kalau kita lihat dari atas gitu ya, bukan dari tampak samping seperti ini ya, tampak samping bentuknya ya lurus, tapi kalau dari atas atau dari depan bentuknya adalah lingkaran di mana diameternya adalah 1 meter. Oke. Nah, pintu ini punya sendi pada sisi atasnya. Di atasnya ada sendi nih, sendi. Sendi itu berarti apa? Tumpuan ya, tumpuannya. Pada posisi tertutup, pintu itu kalau misalkan posisi sendinya tertutup, maka pintu ini itu dalam kondisi miring, di mana kemiringannya adalah 10 derajat terhadap vertikal. Ya. Berarti yang ini vertikal ya. Berat pintu ini 3 kN, di mana apabila elevasi muka air pada sisi hilir itu di sini atau laut adalah sama dengan letak sendi. Nah, karena letak muka air hilir itu sama dengan letak sendi, gitu ya. Kita diminta untuk menentukan perbedaan elevasi muka air di hulu dan di hilir. Berarti kita ditanya hanya ini berapa ketika pintu itu mulai membuka, seperti itu ya. Di sini diketahui rapat relatif air di hulu dan hilir pintu dianggap sama, di mana S-nya 1 ya, karena kan jenis zat airnya adalah air saja. Air ya 1. Oke, kita akan cari penyelesaiannya. Nah, sebelum kita ke penyelesaian, kita cari tahu dulu ya, bagaimana pintu air ini beroperasi. Pintu air ini atau pintu air otomatis ini biasanya digunakan untuk pengendalian banjir di daerah yang jauh dari pemukiman ya. Karena ini otomatis gitu, jadi dia cocok untuk daerah yang jauh dari pemukiman. Nah, di daerah seperti ini penggunaan pintu geser atau pintu sejenis yang pengoperasiannya dilakukan dengan tenaga manusia tidaklah sesuai tadi ya, untuk daerah yang jauh dari manusia. Terus kita pakai yang manual, maka tidaklah sesuai. Karena kenapa? Karena pada saat banjir
pintu itu harus segera dibuka. Bayangkan ya, kalau kita terlambat itu udah lumayan berapa banjirnya. Makanya diperlukanlah pintu otomatis gitu ya. Nah, apabila letak pintu ini jauh dari pemukiman penduduk, maka pengoperasian pintu itu otomatis akan menjadi sulit gitu ya. Karena jauh dari orang-orang gitu ya. Bagi kalau letaknya susah gitu ya. Susah terjangkau. Artinya nggak semua orang itu standby di sana. Oleh karena itu, pembuatan pintu otomatis adalah paling cocok untuk daerah yang terpencil. Gitu. Ya beda lah ya sama ke Jakarta. Jakarta mah memang dikontrol terus gitu ya. Oke. Nah, untuk pengoperasiannya, mekanismenya adalah sebagai berikut. Jadi saat muka air di hulu itu rendah itu berarti tidak banjir di hulu. Hulu itu berarti yang di sini ya, yang tempat yang lebih tinggi. Saat tidak banjir itu atau muka air di hulu rendah, karena berat sendiri pintu itu akan menutup. Jadi otomatis pintu itu akan menutup. Nah, tekanan hidrostatis di sebelah hulu itu tidak akan mampu untuk melawan berat pintu. Ya. Tekanan hidrostatis itu tidak mampu untuk melawan berat pintu dan tekanan hidrostatis di sebelah hilir. Melawan ya, dan tekanan hidrostatis di sebelah hilir ya. Pada waktu muka air hulu naik, tadi saat ini ada banjir, maka tekanan hidrostatis ini akan bertambah besar gitu ya. Elevasi muka air hilir dianggap konstan. Elevasi muka air di hilir kita anggap konstan, yang bisa berupa daerah laut atau sungai besar. Jadi kalau di hilir itu biasanya dia bentuknya laut atau sungai yang sangat besar. Nah, pada elevasi muka air hulu tertentu, tekanan hidrostatis yang terjadi sudah cukup besar sehingga mampu untuk membuka pintu. Jadi kalau misalkan airnya besar, maka itu bisa membuka pintu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dengan kemampuan yang besar tadi, sehingga terbukanya pintu, maka air banjir tadi ya, air yang akibat banjir itu bisa dibuang melalui pintu. Jadi kalau misalkan ada banjir, air tidak akan meluap kemana-mana karena pintu kebuka, sehingga air banjir itu akan dibuang melalui pintu. Jadi semacamnya kalau kepenuhan muatan, dia otomatis akan membuka sehingga dia akan mengalir ke tempat yang lain, sehingga di daerah itu tidak akan terjadi banjir gitu ya. Kita menggunakan satuan SI ya dalam pengerjaannya. Kedalaman air di hulu dan di hilir, maka H1 adalah D cos alfa. Nah, di sini kita menggunakan trigonometri lagi ya. D cos alfa itu dapat dari mana? Dari sini, gitu ya. D cos alfa. Nah, di sini D-nya berapa? Kita cari ya. D-nya adalah 1. Nah, D itu diameternya. Nah, dari sini kita akan memperoleh gini. Kalau tadi kenapa pakai sin, kenapa ini pakai cos? Karena kan alfa itu di mana? Kita gambarkan ya segitiganya ya. Nah, segitiganya ini. Jumlahnya yang mana? Alfa. Gitu ya. Sebentar ya.
Oke. Sudutnya kemiringan adalah terhadap vertikal, berarti gini ya. Kalau bukan segitiga ini kan segitiga di sini. Kalau kita segitiganya berarti ini. Nah, yang manakah ini? Yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini segitiganya ya. Alfa itu berarti yang di sini nih alfa, yang ujung atas ini alfa. Berarti kan dikatakan karena sudutnya terhadap vertikal. D itu berarti apa? D itu diameter kemiringannya. H1. Nah, di sini ada H1. H1 itu letaknya berarti di bagian mana dari sudut? Di samping. Karena rumus samping dan maaf. Kok samping sih? Oh ya, samping ya. Samping. Berarti yang diketahui apa? Samping sama miring. Samping sama miring itu berarti rumus apa? Kosekan atau cos, ya. Maka di sini rumusnya adalah H1. H1 berarti yang mana? H1 itu berarti yang ini. Nah, yang vertikal ini. Letaknya di mana? Di samping dari sudut. Sudutnya di mana? Sudutnya di sini. Simbol. Mana simbol ya? Kok nggak bisa ya? Sepertinya harus di tempat lain ya. Waduh. Sudutnya di sini. Nah, sudutnya di sini. H1 berarti yang di sini, ya kan? Kemudian miring diketahui yaitu D. Ini kan D. Terus aja deh. Ini D. Ini D. Kemudian ini adalah H1. Nah, seperti itu. Kembali ke sini ya, tadi di situ. Maka H2 adalah, ini harus dipindah deh, biar nggak usah bolak-balik ya. Biar kebayang. Maka H2 adalah H1 ditambah dengan H. Hanya kita belum tahu ya. Nah, luas pintu karena bentuknya lingkaran. Lingkaran itu adalah rumusnya 1/4 BD kuadrat. Maka tekanan hidrostatis di hilir. F itu adalah A dikalikan dengan tekanan. Tekanan adalah rho G. A-nya berapa? Kita ketahui. Rho-nya 1000 kali G kali H01. Nah, hanya ini dapat dari mana? Yaitu F itu berarti di tengah-tengah bentang. Karena kan H1 itu adalah 0,9848, maka dia letaknya di mana? Di tengah dari bentang. Maka setengahnya ya. Iya, 0,984 dari mana? Dari sini ya, 1 dibagi 2. Maka diperoleh 3763,8 Newton atau 3,7938 kilonewton. Momen inersia, karena bentuknya lingkaran, maka inersia pada lingkaran adalah Pi/64 D pangkat 4. Oke, maka diperoleh nilainya seperti ini ya. Letak pusat tekanannya, maka YP1 rumusnya adalah Y01 ditambah dengan I per A kali Y01.
Y01 dapat dari mana? Y01 itu adalah diperoleh dari tadi kedalamannya yang Y01 berarti di tengah-tengah ya. Karena kan pusat tekanan pada lingkaran itu adalah setengah dari diameter. Berarti 0,5 ini dapat dari mana? 0,5 dapat dari setengah dari diameter lingkaran tadi. Dari sini. Dapat dari situ ya, jangan bingung ya. Karena kan di materi sebelumnya bahwasannya pusat tekanan atau titik berat pada lingkaran itu adalah setengah dia ini Y0. Di materi sebelumnya